Shalom, ya kita berjumpa lagi dalam sermon today hari ini. Semoga seluruh jemaat Tuhan tetap ada dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan Yesus. Ya, hari ini saya rindu membagikan sebuah firman Tuhan yang terambil di Yeremia 29 ayat 11. Nah, firman di situ, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, jadi firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa Tuhan itu tahu rancangannya itu buat kita semua anak-anak Tuhan adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Namun ya realitanya kita masih hidup di dunia, kita hidup tidak sendiri, kita bersosialisasi dengan orang lain. Jadi kita akan secara tidak langsung akan banyak mendengarkan perkataan-perkataan dari orang-orang tersebut, entah itu tetangga kita atau mungkin keluarga kita, yang secara tidak langsung bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, di sini saya akan memberikan suatu ilustrasi yang akan menggambarkan bahwa mengapa kita harus mendengarkan hidup oleh perkataan Tuhan, bukan oleh perkataan orang-orang lain atau oleh perkataan dunia. Di sini ilustrasinya mungkin jemaat sekalian sudah pernah dengar, ilustrasi mengenai seorang kakek punya istri dan mereka punya keledai. Nah, mereka berencana untuk dari sebuah desa mereka berencana untuk pergi sebuah kota. Nah, jadi saat mereka pergi, karena waktu itu kan masih zaman dulu, belum ada kendaraan transportasi, jadi mereka menggunakan keledai. Nah, saat mereka berjalan, pertamanya itu kakek dan nenek ini berjalan bersama keledainya mereka pegang. Nah, tetapi setelah mereka berjalan, ada tetangga-tetangga mereka yang berkata, wah, coba lihat dua pasangan ini, mereka tidak tahu memanfaatkan apa yang mereka miliki, yaitu mereka kan punya keledai, tetapi kenapa keledai itu hanya ditarik? Nah, orang-orang berkata seperti itu. Akhirnya kakek dan nenek ini naik di atas keledai. Mereka berjalan tidak jauh dari situ, ada lagi mereka bertemu tetangga mereka, dan tetangga itu bilang lagi, wah, coba lihat, itu kakek dan nenek, mereka berdua tidak punya belas kasihan kepada binatang. Maksudnya karena mereka berdua berat tapi menaiki keledai ini. Nah, akhirnya karena mendengarkan perkataan itu, akhirnya sang kakek turun. Jadi dibiarkan saja istrinya yang naik keledai itu sendiri. Nah, tetapi setelah mereka berjalan, akhirnya lewat lagi ketemu dengan tetangga yang lain. Nah, orang itu berkata lagi, coba lihat kakek itu. Di situ dilihat bahwa yang naik hanya nenek sendiri. Nah, ternyata orang itu berkata lagi, coba lihat itu kakek, dia sangat egois sendiri karena hanya kakek saja yang naik, tapi nenek ditinggalkan. Nenek berjalan bersama dengan keledai itu. Nah, akhirnya setelah mendengarkan itu, akhirnya mereka berdua berjalan dan keledai itu dipikul. Nah, jadi inti dari cerita ini yang bisa saya bagikan adalah bahwa kita hidup memang tidak akan pernah bisa untuk menyenangkan semua orang. Dan juga dari pesan ilustrasi itu, jangan kita mendengarkan perkataan orang. Karena apa? Karena perkataan orang itu belum tentu perkataan mereka benar, karena orang lain tidak tahu keadaan kita. Maka yang paling penting adalah kita kembali ke ayat tadi, Yeremia 29 ayat 11 berkata, sekali lagi saya bacakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Di sini jelas sekali bahwa Tuhan berkata, Tuhan itu tahu rancangan apa yang terbaik buat kehidupan kita. Karena Tuhan tahu, makanya kita harus sering-sering mendengarkan perkataan Tuhan, bukan mendengarkan perkataan dunia. Karena kalau kita mendengarkan perkataan orang lain, belum tentu perkataan mereka itu benar. Karena mereka tidak tahu keadaan kita, seperti ilustrasi tadi. Mereka kan tidak tahu kalau kakek dan nenek ini sebenarnya sudah tua, makanya mereka perlu keledai untuk transportasi mereka ke kota. Dan keledai itu juga kan mereka punya, jadi wajar lah kalau mereka menggunakan keledai itu. Nah, di sini juga bisa dikatakan bahwa orang lain pasti juga akan selalu punya pendapat atau komentar tentang kehidupan kita, entah itu komentar yang baik. Kalau orang yang dekat dengan kita akan berkomentar yang baik, tapi kalau orang yang tidak suka dengan kita, pasti mereka akan berkomentar yang buruk tentang kita. Nah, contohnya perkataan-perkataan orang dunia adalah untuk berhasil. Contohnya kita harus sukses, kita harus punya koneksi dengan orang-orang besar. Tapi
Firman Tuhan kan tidak berkata seperti itu. Kalau kita mau bekerja dengan keras, kita bekerja giat, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Nah, yang ada juga orang sering bilang kan, mungkin karena kita pendidikan kita hanya rendah, atau karena kita hanya orang miskin, maka masa depan kita tidak ada. Nah, itu tidak benar, karena yang Tuhan katakan tadi, Dia rancangan kita, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, selanjutnya ada ayat lagi yang ingin saya bagikan, satu ayat. Ayatnya di Roma 8 ayat 28. Situ berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi jelas bahwa dalam keadaan apapun yang kita alami, mungkin saat ini jemaat Tuhan sedang susah, mungkin jemaat Tuhan sedang dalam pergumulan, tetap percaya perkataan-perkataan Tuhan. Jangan mendengarkan perkataan dunia atau orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah tahu apa yang dirancangkan buat kehidupan kita, dan juga Tuhan sudah terlebih tahu apa yang Dia kerjakan buat kehidupan kita. Karena Tuhan sudah pernah datang ke dunia ini, jadi Dia pasti tahu segala masalah pergumulan kita. Dia adalah manusia 100%, Dia pernah juga merasakan penderitaan, pergumulan, tapi Dia juga adalah Allah 100% yang pasti akan bisa menolong kita, menyertai kita dalam segala keadaan. Sekali lagi saya bacakan ayatnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tugas kita hanya dengarkan saja apa kata Tuhan, jangan dengarkan apa kata dunia. Karena apa? Karena perkataan dunia itu belum tentu benar, tapi perkataan Allah pasti benar dalam kehidupan kita. Ya, jadi kesimpulannya, sermon yang bisa saya bagikan hari ini adalah, mari apapun keadaan kita jemaat Tuhan saat ini, entah senang atau susah, tetaplah kita kuat dan percaya kepada Tuhan dengan mendengarkan perkataan-perkataannya. Perkataannya dari mana? Ya, dari persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari. Kita pererat jam-jam doa kita, dengan juga mengikuti ibadah yang ada di gereja kita. Kan ada banyak jadwal ibadah. Ada ibadah minggu, ada ibadah doa malam, ada doa puasa, ada juga fokus-fokus. Jadi mari jemaat Tuhan datang ke jam ibadah supaya kita dengarkan firman Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan kita, sehingga kita boleh jadi orang yang kuat, orang yang berhasil dalam dunia ini. Amin buat firman Tuhan. Ya, kita akan satu doa buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk kami hidup oleh perkataan-Mu Tuhan, bukan oleh perkataan dunia, apalagi perkataan orang-orang di sekitar kami yang terkadang menjatuhkan kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh punya Engkau, kami boleh punya firman-Mu, Alkitab yang setiap hari boleh kami baca, kami renungkan agar itu kiranya bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mari kami boleh mengerti, kami boleh kuat dalam menghadapi pergumulan kehidupan kami. Kami yakin Tuhan senantiasa bersama dengan kami, mengasihi kami semua. Ini menjadi doa syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.